Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahla Academy. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait isim mu'rab. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya bahwasanya isim mu'rab itu ada banyak macamnya ya. Mulai dari isim mufrad, isim tasniyah, jamak dan seterusnya. Nah, untuk pada pembahasan kali ini agar beda dengan pembahasan sebelumnya, kita akan mencoba untuk mendalami satu persatu terkait isim mu'rab tersebut. Ya karena mu'rab berarti kan ada perubahan di akhir katanya ya, karena ada amil atau faktor tertentu. Nah, di sini kita akan bahas lebih dalam terkait isim mufrad dan isim tasniyah. Telah disinggung sebelumnya bahwasanya isim mufrad adalah isim yang bermakna satu, baik untuk mudzakkar atau untuk muannas ya. Karena isim mufrad ini adalah bagian dari isim mu'rab. Nah, berarti kan kita mencoba untuk melihat apa perubahan yang terjadi pada isim mufrad. Nah, contohnya di sini ada yang rofa, kemudian nasab dan jernya ya. Pertama dalam segi rofaknya ya, dari segi i'rab rofa. Nah, isim mufrad ini tanda rofaknya artinya tanda i'rabnya itu dengan dhammah ya. Contohnya apa? Dzahaba 'Aliyun ilal madrasati. Dzahaba 'Aliyun. Nah, di sini adalah contoh i'rab rofa pada isim mufrad. Aliyun ini kan bermakna satu, artinya seorang Ali gitu ya. Di sini i'rabnya Ali berupa dhammah, artinya tanwin dhammah. Karena menjadi fa'il ya. Yang mana fa'il atau pelaku itu beri'rab rofa ya. Dan tanda rofanya dengan dhammah karena isim mufrad. Oke. Dhahabah pergi, Aliyun siapa Ali? Artinya yang pergi, artinya orang yang pergi adalah Ali. Ilal madrasati ke sekolah ya. Jadi di sini jelas tanda rofaknya Ali yang merupakan isim mufrad adalah dengan dhammah. Kemudian isim mufrad beri'rab nasab. Apa tandanya? Itu fathah ya. Contohnya apa? Akala Muhammadun khubzan ya. Di sini adalah khubzan. Khubzan di sini beri'rab nasab karena menjadi maf'ul bih ya, menjadi objek pekerjaan ya. Khubzan akalah makan, Muhammadun siapa Muhammad. Nah, di sini tetap ya sama ya kan ini menjadi fa'il. Nah, maka i'rabnya rofa dengan dhammah, dan sedangkan setelahnya itu sama mufrad juga, tapi bedanya ini nasab ya, karena menjadi maf'ul bihi. Tandanya apa? Itu dengan fathah karena khubzan adalah isim mufrad ya. Akala Muhammadun akalah makan, Muhammadun siapa Muhammad, khubzan kepada roti, artinya Muhammad makan roti ya. Jadi objek pekerjaan menjadi maf'ul, menjadi suatu yang dimakan, karena ini konteksnya akalah, itu artinya makan. Berarti kalau rofa itu tandanya dengan dhammah, kalau nasab tandanya dengan fathah. Kemudian isim mufrad ada juga yang beri'rab jar. Apa tandanya? Yaitu kasrah. Contohnya apa? Ja'ah datang, Ahmadu siapa Ahmad. Nah, ini dengan dhammah juga ya, karena menjadi fa'il yang mana i'rabnya rofa. Minal masjidih ya, minal masjidi dari masjid. Nah, minal al masjidi ini majrur ya, artinya isim yang dijarkan, kata yang dijarkan. Kenapa kok jar? Karena ada huruf jar yaitu min ya. Minal masjidih dari
dari masjid. Nah, tanda jernya masjid ini dengan kasroh ya, karena isim mufrad. Jika datang Ahmadu, siapa Ahmad, minal masjidih dari masjid. Ini jelas, ini adalah tandanya ya. Isim mufrad itu ketika rofa maka tandanya dhammah, ketika nasab tandanya fathah, dan ketika jar itu tandanya kasrah ya. Oke, untuk cukup jelas ya. Selanjutnya adalah isim tasniyah. Apa itu isim tasniyah? Isim tasniyah adalah kata yang bermakna dua, baik itu untuk mudzakkar atau muannas ya. Dan tanda rofaknya itu dengan alif, tanda nasabnya dengan iya, tanda jarnya dengan iya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti jalasah rajulani amami ya. Jalasah rajulani amami. Jalasah duduk rajulani siapa? Menjadi aku, orang yang duduk. Rajulani siapa dua orang lelaki, amami di depanku. Jadi kata rajulani ini disebut dengan isim tasniyah ya, bermakna dua. Rajulani dua laki-laki. Kalau mufradnya apa? Rajulun satu laki-laki. Karena ini isim tasniyah, maka tanda rofaknya dengan alif. Ya, ini alif ya. Rajulani. Asalnya adalah rajulun. Ya, nun ini adalah nun tambahan atau nun zaidah ya. Kemudian tanda nasabnya isim tasniyah adalah dengan ya, berbeda dengan ketika rofa ya. Contohnya apa? Akhadtuh mengambil, tuh siapa saya. Jadi di sini fa'ilnya atau pelakunya adalah saya. Akhadtuh. Akhadha ya'khudhu. Nah, kalau akhadtuh berarti saya mengambil. Akhadtah kamu mengambil. Akhadtum kalian mengambil, dan seterusnya ya. Nah, di sini yang mana isim tasniyah? Kitabaini ya. Kitabaini adalah isim tasniyah. Akhadtu mengambil siapa saya? Kitabaini kepada dua kitab ya. Kitabaini nasab karena menjadi maf'ul bihi ya, objek pekerjaan, suatu yang diambil, konteksnya akhodah. Nah, tanda nasabnya dengan apa ya? Dengan ya dan nun atau dengan ya ya. Kitabaini asalnya apa? Kitabun artinya kitab atau buku. Berarti kalau dua buku kitabaini. Nah, itu ya. Kitabaini menjadi maf'ul artinya menjadi i'rabnya nasab. Andaikan menjadi fi'il atau rofa kan kita tapi kitaban. Itu bedanya ya. Ini antara bedanya rofa dan nasab ya. Kemudian tanda jarnya isim tasniyah apa? Yaitu dengan ya. Sama dengan nasab, tanda nasabnya adalah ya ya. Contohnya apa? Masyaitu berjalan siapa saya ya. Ini fa'il juga ya tuh ya. Birijlaini ya. Birijlaini. Bi di sini adalah huruf jar. Karena ini beri'rab jar, karijlaini disebut majrur. Tanda jarnya dengan apa? Dengan iya ya. Sama dengan nasab, tanda jarnya dengan iya. Birijlaini. Rijlaini disebut dengan isim tasniyah. Masa itu berjalan siapa saya? Birijlaini dengan dua kaki. Mufradnya apa?
rijlun ya, rijlun itu kaki, kalau julun itu laki-laki ya. Jadi antara rojulani ya, dan rijlun atau rijlaini di sini itu satu akar kata, yaitu ro, jim, dan lamnya. Jadi antara kata rojulun dan kata rijlun ini memiliki akar kata yang sama, yaitu ro, jim, dan lam. Makanya seorang laki-laki ya biasanya diidentikan dengan ya suka berjalan, suka beraktivitas, itu ya filosofinya ya. Birijla ini ya, dengan dua kaki ya. Ya, ini adalah tanda i'rab ya, karena ini isim i'rab berarti tanda i'rab isim mufrad dan isim tasniyah. Ya, saya ulang lagi, tanda rofanya dengan dhammah, tanda nasabnya dengan fathah, tanda jarnya dengan kasrah untuk isim mufrad. Sedangkan isim tasniyah tanda rofanya dengan alif, nasabnya dengan iya, jarnya dengan iya. Ya. Ini penting bagi kita yang belajar membaca kitab, terutama kitab gundul ya, kitab yang tidak ada harokatnya. Jadi tanda-tanda seperti ini menjadi kunci untuk kita bisa membedakan, oh ini nanti menjadi fa'il, oh ini nanti menjadi maf'ul, dan seterusnya, sehingga tidak campur aduk, oh mana yang subjek, mana yang objek, dan seterusnya. Demikian terkait pembahasan isim mufrad dan isim tasniyah. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan langsung ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa like atau komen video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.